Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel YouTube saya di Ekonom Corner. Baik, pasti masih banyak yang bertanya-tanya kenapa sih ada bidang akuntansi? Tugasnya untuk apa? Kenapa sih kita tuh memerlukan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari? Memangnya bermanfaat banget ya kalau akuntansi itu, ya. Kita bisa melihat ya bahwa akuntansi itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya di perusahaan, tapi kita akan lihat sampai sejauh mana sih peran akuntansi itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Jika di contoh yang pertama, ketika ada supermarket atau pusat pembelanjaan atau pasar yang menjajarkan barang dagangannya, itu kan penyusunannya itu sesuai dengan produknya masing-masing, sesuai jenisnya, jenis makanan dan menunya masing-masing. Lalu ketika dibeli, otomatis kan si pembeli itu akan bayar hasil pembeliannya itu kepada kasir. Nah, kasir itu kan merekap dan harus mengetahui berapa sih jumlah hasil penjualan pada hari itu, lalu jumlah uang yang digunakan untuk pengembaliannya berapa, lalu si perusahaan juga harus tahu jumlah harga pokok dari si barang yang terjual itu berapa sih, sehingga si perusahaan bisa mengetahui berapa jumlah laba yang diperoleh ketika terjadi penjualan pada waktu tertentu. Nah, kalau sepertinya di sini tidak ada akuntansi, maka biasanya penyusunan layout layout si produk makanan, minuman tuh ngacak, karena kan di dalam akuntansi itu kita diperlukan dan diharuskan mengelompokkan suatu akun sesuai dengan sifatnya masing-masing supaya sejenis, supaya lebih memudahkan untuk menganalisis. Nah, selain itu, jika di pusat perbelanjaan tidak ditetapkan akuntansi, maka kasir tidak mencatat pun tidak masalah. Lalu si perusahaan pun tidak membentukkan keuangan pun tidak masalah. Tapi kalau sepertinya kasir tidak melakukan pencatatan atas setiap transaksi penjualan, maka si perusahaan tidak akan tahu berapa sih jumlah penjualan yang terjadi pada hari itu jika tidak adanya proses pencatatan. Nah, pencatatan ini di mana sih adanya? Nah, pencatatan itu adanya dan dibahas itu di bidang akuntansi, dari mulai pencatatan sampai ke pelaporan keuangannya. Nah, lalu di lembaga mana lagi nih akuntansi ini digunakan ya? Selain kita melihat di sisi perusahaan yang melakukan jual beli, kita juga bisa melihat di sisi lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang contohnya bank di sini, di mana kan fungsi bank itu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Sedangkan dana yang diperoleh oleh bank itu kan berasal dari masyarakat, dari nasabah. Nah, nasabah yang ada di bank itu kan tidak hanya satu atau dua, ribuan bahkan jutaan. Lihat saja di masyarakat di Indonesia kan hampir sekian puluh juta ya. Jika kita asumsikan 50% itu menabung di bank, kita harus tahu dong si A ini memiliki tabungan di bank berapa, si B memiliki uang di tabungan berapa. Nah, kalau sepertinya di bank ini tidak ada proses pencatatan, tidak ada proses penjurnalan, tidak bisa, tidak ada apa-apa, tidak ada proses mengklasifikasian, maka si bank akan mengalami kesulitan dari jumlah dana yang terhimpun oleh bank yang diperoleh dari masyarakat. Ini itu sumbernya dari mana sih? Nah, itu kan kita harus tahu dan harus memahami. Nah, bidang yang mempelajari hal tersebut itu di bagian akuntan. Selain itu juga kan bank akan menyalurkan kredit. Selain itu, si bank juga selain dia menghimpun dana, dia juga akan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Nah, ketika si bank akan mengeluarkan dana atau memberikan pinjaman kepada pihak yang mengajukan pinjaman, si bank harus tahu dulu nih bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangannya. Apakah perusahaan jika diberi hutang 10 juta akan mampu membayar, atau ketika si perusahaan diberi hutang 1 juta bisa membayar atau tidak, berapa lama dia akan membayar. Nah, untuk mengetahui informasi kondisi keuangan dan kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangannya, maka si bank memerlukan suatu kemampuan. Nah, kemampuan ini akan diperolehnya di bagian akuntansi. Kenapa di akuntansi? Karena di bidang akuntansi ini si pengelola bank
akan memberikan ilmu bagaimana dia bisa membaca suatu kondisi suatu perusahaan. Apakah kemampuan perusahaan itu bagus dalam mengelola aset lancarnya supaya dia mampu membayar hutang jangka pendeknya. Nah, kalau sepertinya si perusahaan ini memiliki kendala nih dalam membayarkan hutang jangka pendek, maka tidak mungkin dong si bank akan memberikan apa namanya hutang dalam jangka waktu panjang kalau melihat dari karena rasio si perusahaan yang sangat kecil. Nah, cara memahami atau kemampuan membaca laporan keuangan itu tidak ada di bidang lain kecuali di akuntansi. Bahkan di bagian ini pun itu memerlukan ilmu tentang akuntansinya. Nah, lalu di sekolah, kenapa sekolah menggunakan ilmu akuntansi juga? Nah, kita kan tahu bahwa di satu satu contohnya SMA di Bandung. Nah, satu kelas itu kan terdiri dari sekian puluh siswa. Satu kelas itu ada satu satu angkatan itu kadang ada yang 2 kelas, ada yang sampai 5 kelas. Terus kan di SMA kan tiga jenjang angkatannya ada kelas 11, 12 dan 10, 11 dan 12. Nah, setiap siswa itu kan memiliki identitasnya masing-masing. Nah, untuk membayar SPP yang dibayar oleh orang tua kepada sekolah, si sekolah harus tahu dong si siswa A ini dari sekian tunggakan ini sudah lunas atau belum? Si B dari sekian tunggakan yang harus dibayar sudah lunas atau belum? Nah, proses pencatatan si A keterangannya lunas atau belum, terus si B sisanya berapa, itu kan harus dicatat lagi setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh siswa kepada sekolah itu harus dilakukan proses pencatatan dan pelaporan. Nah, pencatatan dan pelaporan itu adanya di bidang akuntansi. Nah, selain itu di lembaga pemerintah. Pemerintah kenapa perlu akuntansi juga? Nah, di pemerintah kan mereka apa namanya mengelola aset yang dimiliki oleh pemerintah yang dimana si sumber pendanaannya itu hampir sebagian besar dari masyarakat, dari perolehan pajak yang dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah, sehingga si pemerintah harus tahu nih jumlah uang yang diterima oleh pemerintah dari masyarakat dalam bentuk pajak itu oleh pemerintah dialokasikan untuk apa saja? Apakah digunakan untuk infrastruktur atau digunakan untuk melakukan bantuan sosial atau digunakan untuk menanggulangi bencana alam? Nah, berapa sih jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah? Berapa sih jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi bencana dan berapa sih jumlah uang yang digunakan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur di Indonesia supaya di Indonesia ini apa namanya proses perekonomian masyarakatnya juga tidak terhambat. Nah, proses untuk mengetahui informasi-informasi tersebut, si pemerintah harus mengetahui dong berapa klasifikasi dari setiap komponennya dari mulai pembelajaran operasi, pembelajar pegawai, terus dibelanjakan untuk belanja modal dan seterusnya. Di mana itu dipelajari? Nah, hal tersebut itu adanya di bidang akuntansi. Yang terakhir di sini ada lembaga sosial. Nah, selain kita tadi membahas tentang lembaga yang profit, lalu ada lembaga pemerintah, itu juga ada lembaga yang non profit atau sosial. Contohnya apa? Ada yayasan yang dimana si yayasan tersebut contohnya mendirikan sebuah lembaga sekolah atas nama pribadi dengan bentuk yayasan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya karena contohnya di daerah tersebut belum ada sekolah dasar yang didirikan oleh pemerintah, maka boleh nih ya, masyarakat perorangan juga mendirikan sebuah yayasan. Lalu contoh lain pondok pesantren. Pondok pesantren juga kan itu lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan. Nah, pondok pesantren perlu nggak nih membuat pencatatan? Perlu, karena dalam mengelola jumlah uang yang masuk dari santri itu si lembaga pesantren si pengelola pesantren yang harus tahu dong si uang yang dikumpulkan itu dialokasikan untuk apa aja, untuk makanan santri sehari-hari kah atau untuk melengkapi jumlah kitab yang ada di pondok pesantrennya supaya si santri ini dengan jumlah si santri yang sudah melakukan pembayaran
terpenuhi kebutuhan akan kitabnya. Lalu ada apalagi contohnya yatim piatu atau yayasan yatim yatim dan duafa yang kayak gitu ya, panti asuhan seperti itu. Nah, sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh masyarakat itu kan tidak sembarangan kita terima saja tanpa proses pencatatan. Kalau kita tidak mencatat berapa sih sumbangan yang diterima oleh pondok pesantren atau oleh yayasan dari masyarakat, kita kan tidak tahu. Bahkan kadang-kadang si nomor rekening yang yayasan itu, jika tidak paham tentang ilmunya, dia akan menggabungkan nomor rekening pribadi dengan nomor rekening yayasannya. Padahal nomor rekening itu, nomor rekening si pribadi itu harus terpisah dengan organisasi. Maka dari itu kita harus memahami dulu nih bagaimana proses pengelolaan keuangan di suatu lembaga yang non profit. Nah, di mana ini semua ini akan dibahas, akan dibekali di bidang akuntansi dibahasnya. Nah, setelah kita memahami beberapa entitas yang membutuhkan bidang dan kemampuan seorang akuntan di bidang akuntansi, kita kira-kira akan bisa menempati posisi yang dimana ya kalau kita bekerja. Nah, yang pertama ada perusahaan nih. Perusahaan itu sangat membutuhkan seorang akuntan, dimana si orang tersebut memahami cara mengelola keuangannya, terus cara melaporkannya, cara mencatatannya, sehingga laporan yang dihasilkan oleh seorang akuntan itu sangat bermanfaat bagi stakeholder. Lalu di mana lagi? Ada di lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan seperti bank atau lembaga keuangan bursa efek atau juga lembaga pinjaman. Itu sangat sangat diperlukan, karena kan tadi yang disampaikan ya, karena di bagian perbankan atau lembaga keuangan membutuhkan orang yang memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi, maka hal tersebut kita juga bisa bekerja di sana. Lalu yang ketiga ada lembaga pemerintah untuk memahami tersebut. Nah, akuntansi juga bisa dikelompokkannya. Ada yang termasuk ke dalam akuntansi bisnis, ada juga yang termasuk ke dalam akuntansi nirlaba, ada yang juga yang masuk ke dalam akuntansi pemerintahan dan seterusnya. Nah, salah satunya ini ada di bidang pemerintahan. Kita bisa juga mengajukan diri atau melamar sebagai calon pegawai negeri sipil di bidang akuntannya, di bidang akuntansinya. Lalu selain itu ada sekolah. Sekolah juga pasti sangat membutuhkan orang yang mahir di bidang akuntansi, supaya uang yang diperoleh dari siswa itu dikelola dengan baik dan tidak ada uang-uang yang dialokasikan yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak paham. Lalu yang terakhir di sini ada UMKM. UMKM kan biasanya masyarakat, kalau kita susah untuk mencari kerja, kita biasanya mendirikan sebuah usaha supaya kita bisa bertahan hidup, bisa mendapatkan keuntungan. Nah, UMKM yang kebanyakan ada di Indonesia itu masih sangat minim pengetahuan tentang akuntansinya, sehingga jika kita melihat pedagang-pedagang yang di daerah sekolah kita, itu dari tahun kita masuk sampai kita keluar, ya segitu-gitu aja si lingkup usahanya, tidak membuka cabang atau tidak mengembangkan usahanya, sehingga penghasilan yang diperoleh oleh si orang tersebut ya segitu sesuai dengan kemampuan dia. Padahal kan kalau seperti kita memiliki kemampuan untuk memahami tentang akuntansi, jika kita ingin mendapatkan keuntungan lebih, maka kita juga bisa membuka cabang di sekolah yang berlokasi lain, sehingga pemasukan yang kita terima bukan hanya dari satu sumber, tapi bisa dari dua sumber. Itu kalau kita paham ya, kalau kita paham tentang akuntansi. Nah, di sini selain itu ada beberapa perubahan kegiatan masyarakat yang dulu ke yang sekarang. Nah, setiap perubahan tersebut kan membutuhkan ilmunya juga. Nah, karena dulu kita di bidang akuntansi cenderung lebih ke offline, secara langsung transaksi pembelian dilakukan langsung, pencatatan juga langsung. Tapi kalau sekarang kan sudah mulai mengarah kepada lembaga ke perubahan yang semakin canggih ya, sehingga proses jual beli pun bisa dilaksanakan secara online. Nah, kalau sepertinya dulu kita bisa menyerahkan uang kepada penjual dan penjual menyerahkan bukti kepada kita secara langsung. Nah, ini kan secara online bagaimana buktinya? Kalau ada masyarakat yang mau membeli produk di Shopee contohnya,
Nah, si masyarakat itu kan menyerahkan dulu uang ke Shopee. Nah, Shopee itu baru diserahkan kepada penjual jika si penjualnya sudah menyerahkan barang kepada masyarakat. Nah, proses pencatatan yang dilakukan oleh pembeli sebagai pembeli pada saat dia membeli ataupun si penjual pada saat dia melakukan penjualan, itu kan kita harus paham dulu. Kan tidak mungkin si masyarakat si A membeli barang ke si B melalui Shopee, terus si A ketika transfer jangan diakui dulu sebagai penerimaan cash oleh Shopee oleh si penjual, karena si penjual belum menerima uang. Dikarenakan meskipun si A ini sudah membayar uang, tapi karena barangnya belum dikirim, maka si A tidak boleh mengakui adanya penjualan secara tunai karena si uangnya kan masih nyangkut di Shopee. Nah, proses pemahaman itu harus harus dipahami nih oleh akuntan, sehingga dengan adanya perubahan kegiatan masyarakat ini sangat memerlukan sekali seorang akuntan. Nah, selain itu juga pinjaman yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan secara langsung, ternyata zaman sekarang juga sudah mulai digunakan oleh lembaga online, sehingga kita bisa mengajukan pinjaman tanpa bertatap muka langsung dengan si pemberi pinjamannya. Berarti kan jumlah agunan yang diberikan oleh peminjam harus 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 benar-benar dipegang oleh si pemberi pinjaman, supaya ketika ada kredit macet, si pemberi pinjaman itu punya antisipasi antisipasi supaya si uang yang tadinya disalurkan bisa kembali lagi. Nah, jangan sampai kayak kasus sekarang itu kan ada si masyarakat yang meminjam uang kepada pinjaman online, tapi karena proses pengendalian internal dari si pemberi pinjamannya ini kurang, sehingga ketika ada kredit macet yang dialami oleh oleh pinjaman atas si masyarakat A ini mengalami dan si pemberi pinjaman itu kadang-kadang suka melakukan teror kepada semua kontak yang ada di HP-nya si peminjam. Padahal kan tuh kalau kurang beretika ya, kalau sekiranya dia sudah betul pengendalian internalnya, maka dia harus tahu dong bagaimana caranya bagaimana cara mengantisipasi supaya jika terjadi kredit macet, si pemberi pinjaman ini mengetahui cara mengantisipasinya. Nah, lalu ada lagi tentang bayar SPP yang dulunya kan kita langsung ke sekolah ya, tapi kalau sekarang kita juga bisa membayarnya di bank atau juga di toko-toko seperti Alfamart, Indomaret itu kan memiliki nomor nomor invoice sendiri. Dan nomor invoice ini tidak bisa asal, pasti harus apa namanya, harus memiliki kode unik. Nah, kode unik ini adanya juga dibahas juga di bidang akuntansi, yang sehingga dengan adanya proses perubahan pembayaran uang sekolah pun itu harus ada bagian yang memahami tentang akuntansi. Ya, demikian yang bisa saya sharingkan terkait dengan kenapa sih kita perlu akuntansi di kehidupan kita.